Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali lewat renungan harian Toraya, edisi Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Kita bersyukur karena kemurahan dan pertolongan Tuhan, kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi yang indah ini. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, kita dahului dengan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kami. Tuhan sudah menuntun menyertai kami, di mana kami boleh beristirahat, dan di pagi yang indah ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kasih karunia dan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan kepada kami. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan mendasari dengan pembacaan firman-Mu lewat renungan pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan pertolongan dari Tuhan boleh menuntun menyertai kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan mendengarkan bersama boleh mengambil bagian di dalam setiap hati kami, dan mampukan kami untuk memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39 lewat judul ketekunan. Ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu anugerah yang meneguhkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan yang terbagi dalam 3 bagian ini mengingat masa lalu, ayat 32 sampai 34, bertahan di masa kini, ayat 35 sampai 36, dan harapan untuk masa depan, ayat 37 sampai 39. Menyapa kita dalam masa Advent ini, orang percaya dinasehatkan untuk mengingat bahwa karena telah menerima Kristus, kita mampu bertahan dalam banyak penderitaan dan perjuangan berat. Artinya kita harus mengingat
mengapa kita ada saat ini. Pertentangan, penganiayaan, dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen. Tetapi lihatlah, masa-masa itu justru membuat kita bertumbuh dalam iman. Setelah mengingat masa lalu, penulis kitab Ibrani menasihatkan agar kita tetap bertahan dengan tekun. Sebab tidak ada hidup mereka yang mudah dan nyaman. Yesus yang kita percayai pun menderita luar biasa hingga mati. Akan tetapi dalam ketekunan dan ketaatannya, ia dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan telah memberitahu kita bahwa perjalanan kita membutuhkan ketahanan. Kita perlu bertekun, kendati pencobaan, penderitaan, dan hidup akan sulit. Kita perlu bertahan. Ketekunan pada ayat 36 berarti diteguhkan dan dikuatkan oleh Allah. Karena itu, mereka dapat bertahan dalam banyak karena Tuhan yang menguatkan mereka. Penderitaan bukanlah alasan untuk tidak melakukan kehendak Allah, melainkan kita perlu bertahan melakukan kehendak Allah dengan tekun. Karena dengan ketekunan kita tidak berarti tanpa penderitaan dan hidup nyaman. Dalam nasihat penulis Ibrani itu, Yesus akan datang dan memenuhi janjinya. Pesan firman Tuhan pada hari ini adalah mengetahui kasih Tuhan yang menguatkan itu, membuat kita hidup dan bertahan hari ini. Karena itu saudara-saudara, teruslah hidup dalam anugerah yang meneguhkan, dan songsonglah hari esok dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang selalu setia memelihara dan menjaga kehidupan kami. Kami menaikkan puji syukur kami kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, mengawali aktivitas kehidupan kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengarkan akan menjadi penuntun pedoman dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk meneladani kehidupan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan beraktivitas hari ini. Tuhan yang menuntun menyertai kami, memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah lewat semuanya itu, ucapan syukur selalu kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Bapa di surga, ini doa syukur kami. Kami bawa, kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.